5, apa kabar? Moga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi IPA kita. Silahkan buka buku kamu di halaman 50 ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang membedakan campuran homogen dan heterogen. Sebelumnya sudah mendapatkan pemahaman apa itu homogen dan heterogen pada pertemuan kita sebelumnya. Nah, untuk bisa membedakannya, kita akan menuliskan ciri-ciri dari zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Mari kita mengulas lebih dalam tentang membedakan zat homogen dan heterogen. Di sini kita sudah melihat ya campuran homogen dan juga campuran heterogen. Kalau kita lihat ciri dari campuran homogen itu adalah zat penyusunnya itu tercampur rata. Jadi di dalam sebuah campuran itu ada yang namanya zat terlarut dan ada zat pelarut ya. Jadi zat pelarut dan yang terlarut itu dapat tercampur rata ya, itu termasuk dalam ciri homogen dan dia tidak bisa dibedakan mana zat pelarut mana zat terlarutnya ya. Sedangkan kalau untuk yang heterogen, zat penyusunnya itu tidak bisa tercampur rata atau akan terpisah ya antara zat pelarut dan juga zat terlarutnya. Pemisahan ini tidak terjadi langsung, bisa juga terjadi langsung. Jika kita diamkan untuk beberapa saat, maka akan terlihat perpisahannya ya antara zat pelarut dan juga zat terlarut. Kemudian dari ciri yang lain adalah campurannya pasti bersifat keruh ya, tampak kelihatan keruh dan juga tidak tembus cahaya. Nah, itu kalau dia campuran heterogen. Kalau kita masukkan dalam contoh, kita ambil misalnya campuran homogen yang sudah pernah kita pelajari, misalnya adalah air gula. Nah, kita andaikan seperti ini ya, contohnya adalah larutan gula, misalnya campuran homogen antara air dan juga gula. Kita lihat di sini ada zat pelarut dan juga ada zat terlarutnya. Zat pelarutnya itu adalah air. Sedangkan untuk zat terlarutnya adalah gula. Ketika gula dimasukkan ke dalam air ya, kemudian kita aduk dalam beberapa saat dan kita tunggu, ternyata gula ini terlarut habis dan bercampur dengan zat pelarutnya yaitu air. Maka setelah itu kita bisa rasakan air ini akan terasa ataupun bersifat manis ya, karena adanya campuran dari gula tadi. Nah, inilah yang dikatakan sebagai homogen karena tidak bisa kita pisahkan antara gula dan airnya. Nah, bagaimana dengan heterogen? Mari kita lihat untuk contohnya. Di sini kita akan mengambil contoh adalah tanah dan juga air. Dia termasuk dalam heterogen. Mari kita lihat zat pelarut dan zat terlarutnya apa. Dari yang kita lihat di sini, zat pelarutnya sudah pasti adalah air dan zat terlarutnya adalah tanah. Nah, ketika kita memasukkan tanah ke dalam air dan kita aduk dalam beberapa saat, kita akan mengalami ataupun kita akan melihat perbedaannya ya. Awalnya air yang jernih akan menjadi keruh ketika dimasukkan tanah. Dan kita akan lihat perbedaannya adalah terdapat endapan ya. Jadi biasanya kalau heterogen pemisahannya akan terlihat dan dia pasti akan menghasilkan endapan. Nah, kita ibaratkan seperti ini. Ini adalah air keruhnya dan ini adalah endapan. Jadi di heterogen ya ada juga cirinya yaitu menghasilkan endapan. Inilah pemahaman untuk membedakan zat homogen dan juga zat heterogen. Aku harap dari apa yang kita bahas bisa kalian pahami dan kalian mengerti untuk memahami konsep zat pelarut, zat terlarut, kemudian homogen dan heterogen. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Untuk latihan kamu di rumah,
Silakan kamu kerjakan soal yang ada di halaman 51. Di sana ada nomor 1 dan nomor 2. Silakan kalian kerjakan di buku latihan kamu dan kalian kumpulkan seperti biasa. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang sekitar kita dengan selalu menerapkan 5M dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini dan sampai jumpa.